suster, Eyang Kakung, Eyang Putri, Ibu Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, remaja, dan anak-anakku yang terkasih, selamat malam. Selamat malam. Berkah dalam. Selamat datang di rumah ayah saya, Leo Bernardus Sukatmin Purwoatmojo, untuk bersama-sama bersyukur atas rahmat imamat yang dianugerahkan kepada saya dan teman-teman seangkatan. Terima kasih sekali lagi panjenengan semua berkenan rawuh di rumah ayah kami. Syukron katsir Gus, panjenengan berkenan rawuh. Ini guru dan sahabat saya. Kalau saya sowan ke pondok beliau, selalu dibuatkan sambal terong. Iya. Begitu saya datang, istri tercinta langsung masak. Suatu kali Idul Fitri tahun 2023, jam 5:30 pagi saya sudah tiba di pondok. Padahal Gusnya harus mimpin sholat Id. Akhirnya saya disuruh ngomong si kecil untuk tidak rewel. Saya bersyukur saya yang bukan siapa-siapa, teman-teman saya di kampung ini pasti ingat. Sejak saya kecil, tiap pagi saya dijemur oleh ayah saya di halaman rumah supaya dapat sinar matahari, karena saya tidoyo seawak gudeg sedoyo. Dari kepala, pundak, lutut kaki, semua penuh dengan luka. Kejatuhan Ayun Bandul, jatuh dari pohon asam dulu di depan ini, jatuh dari pohon jabu, jatuh di belakang rumah masuk ke dalam jurang. Tapi Tuhan masih memelihara saya. Kelas 3 SD bersama Mas Ranto Bugel dan teman-teman mengejar belalang. Seekor belalang dikejar 5 orang. Bayangkan, padahal belalangnya terbang hingga di pohon cemara di depan SD Kanisius, dan saya yang bertugas mengejar sampai atas, memanjat pohon cemara pada ketinggian 5 meter. Dahan pertama yang saya pegang ternyata lapuk, dan saya jatuh terduduk, langsung lumpuh dan bisu. Mau teriak minta tolong, yang keluar malah lonrong. Sehingga akhirnya saya yang diberi nama bagus oleh bapak ibu saya, Budi, diubah menjadi Budeng, Budi Dengkek. Kalau pas tidak dengkek, tampaknya Romo Budi itu Suzuki Vitara. Sungguh-sungguh laki-laki vitalitasnya tiada tara, gagah perkasa. Tapi kalau sudah dengkeknya kumat, ya ampun, untuk bernapas saja sakit. Utari pernah melihat saya dan menangis di Wates. Waktu tahun lalu saya tugas di Wates. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok Romo pakai aksesori itu? Iya, ini hadiah. Saya baru pulang dari Papua. Seminggu saya di Papua, berangkat dari Jakarta ke Jayapura, serasa pergi ke luar negeri, terbangnya 5,5 jam non-stop. Jam 11:30 berangkat dari Jakarta, turun di Jayapura 7:30 pagi. Untung bisa turun dan selamat. Bersama rombongan ada dari Australia, dari Afrika, dari India, dari Pakistan. Sahabat-sahabat yang pada waktu minggu kemarin mengadakan pertemuan internasional di Jayapura, diikuti 10.000 orang. Lalu saya diberi hadiah mahkota Papua ini dan satu tas namanya noken. Tapi kalau noken saya pakai jadi lucu, nanti Romo bisa kok kalung tas. Memang isinya apa? Isinya berkat. Jemaat di sana memberi pesan, Romo nanti dipakai ya
mahkotanya sebagai tanda bahwa kami menyertai Romo, meskipun Romo dan kami selisihnya 2 jam. Kita sekarang jam 8, di sana sudah jam 10 waktu Indonesia Timur. Dan karena itu lalu saya mengenakan apa namanya, saya tidak tahu persis, mereka menyebut kasuari karena bulu-bulu ini diambil dari bulu-bulu kasuari. Saya bersama dengan 1000 anak yang semua memegang ukulele dan bermain ukulele. 1000 anak, bayangin Bapak Ibu. Sukacita seperti itu saya alami dengan penuh syukur, bukan karena kehebatan, bukan karena kesucian, bukan karena kebaikan, melainkan karena kelemahan, kerapuhan, keringkihan, dan kedosaan saya. Kami para imam dipanggil bukan karena kami suci, bukan karena kami baik, bukan karena kami hebat. Seperti dikatakan Santo Paulus dalam bacaan yang pertama tadi, justru karena kelemahanmu, maka kuasaku, kuasa Tuhan sempurna bekerja. Kalau hari ini kami satu angkatan tabisan 8 Juli 96 bersyukur atas 29 tahun rahmat imamat boleh kami hidupi, semua itu bukan karena kehebatan kami, melulu karena kasih karunia Allah yang bekerja di tengah-tengah kita. Tadi malam di teras yang diduduki oleh pasukan suara surgawi Pak Batu Retno, kami, ayah, Ragil, kakang Ragil, kemudian satu-satunya cewek di antara kami, adik saya nomor 2 dan saya, sharing sampai lewat tengah malam. Di dalam sharing itu ayah saya mengatakan, awake dhewe kabeh iki mergo sih lan katesan dalem Gusti piyambak kang marakake awake dhewe iso tetap bertahan. Diawali ketika Jito memuji ayah. Baru malam itu saya mendengar Jito memuji ayah saya. Sampai saya terharu dan menangis. Batinku tuh ben gue ape memuji bapakku, ayah kita. Bapak ini usianya 82 tahun, tapi masih seperti baru 28 tahun. Masih sehat, masih lincah, masih kuat. Di antara kami saling menguatkan, tapi juga mulai dari ayah saling meminta maaf. Bapak yo akeh lupute. Jadi seperti waktu kecil habis malam takbir lalu di sini selalu keliling ngaturaken sumriyati mugi selekapatan kula lebur ing sumriyati menika. Lalu Budi Karso menjawab, yo nggih monggo yo akeh lupute padha-padha modi nungo sunnah katimbalan kabeh mlebu swarga. Lalu kami siap-siap menerima angpau. Itu yang terjadi. Cuma tadi malam memang hanya saling memaafkan, tidak ada angpau di antara kami. Ayah meminta maaf kepada kami anak-anak. Kami anak-anak satu persatu berlutut meminta maaf kepada ayah. Lalu tadi malam, seumur-umur baru kali ini 29 tahun saya tidur di koloni Pak Ming. Biasanya saya tidur di teras atau di lantai, satu kamar dengan ayah, dan kemudian kami tidur, entah siapa yang mendengkur. Karena saya tahu-tahu ayah sudah bangun dan ngendiko, Bapak siap-siap sowan gereja. Tadi siang saya sowan ke Romo Dwijo, Romo Yetno dan Romo Roni. Saya dijamu. Beliau tidak belanja, tapi dijamu rantangan dari umat. Ada 2 rantang dan saya ingat
Dulu waktu saya ditabiskan 29 tahun yang lalu, habis-habisan saya ditugaskan di seminari untuk mengajar dan belajar bersama para frater di Kendungan. Romo-romo lain yang pergi ke paroki pamitan, dan saya bilang, baik Romo, teman-teman, berangkatlah ke paroki. Biarlah saya di sini penuh dengan tantangan. Biar Romo-romo pergi ke paroki tidak menghadapi tantangan, tetapi menerima rantangan. Karena setiap makan selalu dikirim dengan rantang oleh umatnya. Bahkan rantangnya selalu istimewa. Saya ingat dulu waktu masih kecil, tapi itu bukan menjadi alasan saya menjadi Romo. Ibu setiap kali dapat giliran memasakkan Romo, itu selalu enak banget. Sementara sehari-hari goreng dok sak wajan, ngobrolin sak wajan, dibanyai garamnya supaya kami 6 anak ini tidak rebutan, dibikin asin, lalu dipotong sedikit-sedikit, makan. Kalau pas ada nasi putih syukur pada Allah, ada nasi bulgur syukur pada Allah, kalau nggak ada goge dijemur, nasi aking kemudian dituang dengan air panas, lalu makan sedikit, habis itu minum air kendi langsung melekar warna. Begitu jatah giliran masak Romo, kok ada ayam pitik sinten bu sing sebelah. Yo mau ibu belanja neng pasar, kok tumben ini ada pesta apa? Ibu tugas masak ke Romo. Kalau masak ke Romo itu mesti enak-enak. Dan itu juga saya alami ketika bertugas di kompleks percinan. Teman-teman dan umat yang dari Chinese itu nggak biasa masak. Belanja ke restoran, 2 rantang dibeli, 1 rantang yang isinya biasa untuk keluarga, 1 rantang yang istimewa untuk pasturan. Suatu kali kami sedang menikmati rantang yang sudah di atas meja, isinya kami buka, kami makan, tiba-tiba telepon berdering. Romo, ini ngomong katanya, apa kabar? Kun hao, ape-ape baik. Lalu dibilang apa? Maaf Romo, tadi salah menurunkan rantang katanya. Ternyata rantang yang diturunkan rantang yang biasa, yang istimewa dibawa pulang. Sampai dimeluki keliru. Meskipun keliru toh lebih enak dibandingkan dengan rata-rata yang dimakan umat. Maka disitulah menjadi imam, menjadi berkat untuk umat dan untuk masyarakat. Bapak Ibu, sejak bulan Januari yang lalu saya ditugaskan di kantor melayani di 38 keuskupan di seluruh Indonesia sebagai sekretaris untuk Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan. Hampir setiap minggu saya pergi ke luar pulau untuk berjumpa saudari-saudara lintas agama dalam rangka menghadirkan kerukunan, persaudaraan, perdamaian. Dan semua itu ternyata saya syukuri karena saya boleh lahir di Belirejo Gambiranom yang sejak dulu hidupnya rukun dan damai sampai hari ini. Panjenengan yang tadi sudah datang 6:30 mungkin nunggu-nunggu orang dan mulai orang dari ini orang mau saya harus menunggu bapak-bapak sesudah beliau sholat di Isya, bakdo Isya baru mulai. Pernah suatu kali saya mulai duluan, saya ditegur oleh Mas Larno sebagai dukuh. No, jenengan boten sopan, kami malu dikira terlambat datang. Kami itu ya nggak apa-apa, ikut misa dari awal sampai akhir tidak masalah. Tapi tolong tunggu kami bakdo Isya, karena mereka sholat jamaah dulu atau yang di rumah baru kemudian bisa bergabung dengan kita. Maka matur sembah rumah. Pengalaman itu yang kemudian sekarang ini saya wartakan dari Sabang sampai Merauke, dari pulau Nyanggas sampai pulau Rote. Dan mereka bertanya, apa iya Romo seperti itu di kampung Romo? Iya,
nggak percaya datanglah. Maka Gus Kodir datang ke sini. Tapi beliau ini guru saya dalam hal silaturahim. Putri-putrinya ini kalau diajak ke gereja, pas ada acara di pastoran, ya kerasan Pak, dan mulai-mulai nggak mau diajak pulang. Aku mah turunin baik karo Romo katanya. Boten pareng. Putri sulung beliau, jangan kaget namanya Madalena. Putranya Pak Kiai Haji, pengasuh pondok pesantren, tapi namanya Madalena. Pondok pesantrennya sangat terbuka. Ada satu frater yang tinggal di situ, belajar di situ, mengajar di situ, supaya santri-santrinya kenal apa itu Katolik, fraternya kenal apa itu Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dari Gus Kodir saya mengenal hablum minallah, hablum minannas, hablum minalamin, bahwa kita semua harus mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan merawat bumi alam semesta ini sebagai tanggung jawab kita, tanpa membeda-bedakan agama maupun kepercayaan, tetapi justru saling menghargai dan saling menghormati. Tampaknya 29 tahun imamat saya sebagian besar ada di dalam karya itu. Sejak masih di Keuskupan Agung Semarang, kemudian sekarang ini di Jakarta dengan tugas hubungan antar agama dan kepercayaan. Maka mari kita persembahkan rasa syukur ini, matur sembah nuwun atas semua yang baik yang saya boleh timba dari panjenengan semua di kampung ini, di paroki kita, dan juga di Keuskupan Agung Semarang. Mohon maaf apabila selama ini sebagai imam, kami para imam kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada umat dan kepada masyarakat. Mari dengan rasa syukur itu kita lanjutkan ibadah perayaan syukur ini dengan mempersembahkan semua hal baik yang boleh kita kerjakan bukan karena kehebatan kita, tetapi melulu karena kasih karunia dan kuasanya sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam